welcome back to my YouTube channel Tarot by Vina SK. Kali ini aku pengen banget bikin ramalan yang fun. Jadi ini kita ambil funnya aja ya. Jadi aku pengen tahu kenapa sih yang single masih stay single. Jadi pasti kalian penasaran kenapa sih kalian tuh stay single. Jadi di sini aku mencoba buat membuat ramalan tapi agak fun ya. Jadi ini kita ambil funnya aja, jadi jangan diambil, ya bolehlah ambil resonate-nya tapi jangan dipakai buat something like terlalu serius. Jadi ambil baik-baiknya aja sih, oke? Jadi ini seperti biasa ada 3 pile. Ini pile pertama, pile kedua, dan pile ketiga. Kalian bisa pause dulu video ini, dan kalau kalian pengen lebih resonate lagi, aku sarankan banget buat langsung kontak aku buat personal reading. Jadi aku punya paket juga buat yang single, jadi single menahun kayak single baru putus kayak. Jadi aku punya si aku punya si paketnya. Jadi kalian bisa langsung cek aja ke WhatsApp, ke Line, atau langsung DM aku di Instagram. Oke, aku bakal mulai langsung ke grup 1. Oke, ini grup yang lain diramekan dulu. Oke, grup 1, ini adalah ramalan kalian. Jadi aku ingetin lagi, aku ambil funnya aja ya. Jadi kalau misalkan emang resonate, emang ada pesan yang emang kalian harus ambil. Jadi ini batunya kesukaanku, amethyst. Terus ini dulu. Oke, ini aku udah kocok offline karena emang aku lebih suka offline daripada online ternyata untuk ngocok, untuk shuffle ya. Biar nggak salah ngomong terus. Oke, di sini ada alasan kenapa kamu single, ada King of Pentacles in reverse. Terus ada Seven of Pentacles. Ada Ten of Cups. Terus ciri-ciri jodohmu tuh kayak gimana? Ada Three of Pentacles, King of Swords, dan Three of Wands. Oke. Terus gimana sih kalian ketemunya? Ada Moon in reverse, High Priestess, and the Lovers. Ya, agak beginiin ya, karena tempatnya tidak cukup sis. Jadi kita mulai dulu dari kenapa sih kalian masih single ya. Di sini aku lihat kayaknya ini ya, ada Ten of Cups di sini ya. Jadi kayaknya kalian tuh kayak masih dari mindset kalian sih, mungkin kalian grow up dari dysfunctional family yang emang familynya agak susah buat mengekspresikan cinta, atau memang sorry banget yang broken. Jadi kayak merasa kayak cinta itu kayak bukan selfish sih, lebih ke kayak nggak nyata. Jadi kayak mindsetnya kalian tuh berpikir bahwa hubungan cinta itu nggak selamanya bakal kalian temukan gitu. Dan juga kemungkinan besar kalian kayak sorry ini juga mungkin kalian adalah mantan pasangan selingkuh gitu. Terus juga orang tua kalian selingkuh. Jadi kalian tuh berpikir kayak setiap orang pasti akan selingkuh pada waktunya. Itu salah banget, karena kita nggak boleh bermindset seperti itu ya gitu. Aku lihat juga mungkin beberapa dari kalian itu ada di sini, ada King of Pentacles in reverse. Jadi ada yang kontrol kalian, mungkin dari family ya, kontrol masalah jodohnya. Mungkin kalian tuh diminta buat agree sama perjodohan gitu, bisa jadi. Atau siapa, pokoknya beneran district banget sih gini ya. Jadi kayak kalian tuh beneran dikontrol banget, orang yang deket sama kalian pun dikontrol banget. Atau kalian memang orangnya tidak enakan
walaupun tidak enakan ya, tidak enakan. Jadi mungkin ada orang yang menurut keluarga kalian itu sempurna tapi kalian tuh nggak nyaman, jadi kalian tuh dipaksa sama orang itu, bisa jadi gitu. Nah, di sini kalian tuh diminta buat ngubah mindset kalian. Kalian berusaha buat manifesting, Seven of Pentacles, manifesting jodoh kalian kayak gimana. Kalau kalian emang nggak suka sama orangnya, kalian harus bener-bener bisa bilang enggak. Jangan kayak haha iya, haha iya, itu malah bikin ya selain orang itu punya harapan, jadi keluarga pun juga kayak makin nge-push kan. Nah, jadi di sini kan kayak bilang enggak, aku maunya yang begini begini begini, enggak. Jadi harus berani juga action, terus juga manifesting cowok yang kalian pengen tuh kayak gimana. Apakah mungkin bekerja keras, ganteng, kaya, ya terserah kalian. Jadi manifesting, jadi kayak kalian memang punya list cowok yang kalian pengenin gitu loh. Jadi kalian nggak bakal ke depannya, kalian tuh nggak bakal wasting time sama cowok yang tidak sesuai sama kriteria kalian. Ya nggak coba-coba, cowok ini nggak gini, cowok ini males-malesan gitu misalkan, oke next gitu. Cowok ini ngandelin uang ortu doang gitu, next. Jadi kalian tuh udah dalam pikiran kalian tuh sudah apa sih namanya tuh, sudah terekam gitu loh. Jadi kalian beneran mencari orang yang tepat, bukan kayak nerima aja yang datang. Ngerti kan? Itu sih. Jadi ubah dulu mindset kalian untuk mendapatkan jodoh yang emang kalian inginkan. Dan aku lihat, kita ngomong ciri-ciri ya. Jadi ciri-ciri orangnya yang mungkin jadi jodohmu tuh sepertinya orangnya pekerja keras. Dari sifat ya, dia pekerja keras, punya standar yang tinggi karena disebut the King of Swords, punya standar yang tinggi bagi dirinya, untuk dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya dia. Terus juga orangnya cerdas, adil, dan mentalnya kuat banget sih, tapi suka menyembunyikan perasaannya dia. Jadi kalau kamu misalkan mungkin jadian sama dia atau ketemu sama dia, sebisa mungkin ajak dia ngobrol tentang perasaan. Jadi namanya juga pasangan kan, jadi harus saling kayak heart to heart conversation lah di sini ya, kalau kalian udah ketemu sama orangnya. Terus aku lihat juga tegas, tekun, terus juga punya skill di komersil atau di bidang bisnis kayak gitu. Terus pintar ngomong, dan emang orangnya kelihatannya pintar sih, emang kelihatan pintar. Terus namun anaknya sih ya, anaknya logika banget sih, aku lihat anaknya logika banget. Jadi kalau misalkan kamu ngobrolin tentang hal-hal misalkan misteri gitu tuh, dia tuh kayak masa sih, jadi kayak dia tuh mencari hal-hal yang emang bisa dia cari jawabannya dengan logika. Jadi pokoknya dia pasti akan mencari jawabannya dengan logis itu loh, mungkin ini kayak gitu. Jadi agak susah diajak ngomong kayak misteri gitu, kayak hantu-hantuan tuh agak susah dia gitu. Terus kalau dari fisik ini kemungkinan dia tingginya itu dari rata-rata cowok, pokoknya rata-rata manusia. Kalau kamu cewek mungkin cari cowok mungkin dia tuh rata-rata cowok. Kalau kamu cowok mungkin dia rata-rata cewek yang 150-an gitu. Kalau cowok berapa ya rata-ratanya ya, 170 ya, pokoknya segitu. Atau sampai yang ketinggi, tapi nggak tinggi banget yang sampai 2 meter gitu, enggak gitu. Terus badannya nggak begitu skinny, aku lihat proporsional, malah mungkin bakal agak kekar, mungkin gitar Spanyol, mungkin dia nggak bentuk badannya seperti itu. Rambutnya aku lihat mostly warnanya hitam pekat, atau enggak blonde sih, ya blonde, paling ekstrim blonde, tapi enggak sih, kebanyakan hitam pekat atau enggak hitam kemerahan tuh ke coklatan gitu. Pokoknya hitam sih, dasarnya tuh hitam. Atau mungkin dia suka gini cat rambut jadi warna blonde juga bisa gitu. Terus matanya itu kebanyakan sepertinya coklat atau biru, mungkin bule, soalnya di sini ada Three of Wands. Jadi mungkin kemungkinan bule bisa jadi gitu. Terus kulitnya itu fair
atau nggak kuning langsat, nggak gelap-gelap banget sih ya, kuning langsat lah aku lihat. Terus pekerjaannya aku lihat sih ini, kalau ada Three of Pentacles di sini aku lihat kayaknya craftsman, arsitektur, desainer, wah berhubungan sama art, berhubungan sama rumah ya gitu. Terus juga artis ini dalam arti gini ya, yang melakukan hal-hal seni ya, yang bergerak di bidang seni ya, artis. Terus ada writer, mungkin juga dia freelance atau dia kerja remote, jadi dia perusahaannya di negara apa, adanya di Indonesia, jadi freelance, jadi kayak work from home bisa jadi di sini aku lihat. Terus trader juga bisa, manager, atau punya usaha sendiri, yang offshore ya, atau punya usaha sendiri. Itu ciri-cirinya dari jodohnya kalian. Terus kalian kapan sih ketemunya dan bagaimana? Aku lihat ya di sini kalian tuh kayak nggak dijelasin kapannya di mana, kapannya tuh nggak dijawab itu. Tapi di sini kalian diminta buat kayak, di sini kalian disuruh ngubah mindsetnya kalian, karena kalian emang salah kaprah. Mungkin aku nggak tahu mindset kalian kayak apa, tapi beberapa ada orang yang memang punya mindset yang orang tuh pasti akan selingkuh pada waktunya, which is nggak ya. Kalau kalian berpikir seperti itu ya, yang datang juga kayak gitu. Jadi kalian kemungkinan besar jadi selingkuh atau diselingkuhi di nantinya. Itu kan sakit banget kan. Lebih baik kalian manifesting orang yang emang yang emang setia sama kalian, daripada kalian berpikir seperti itu gitu loh maksudku ya gitu. Kamu juga diminta buat work your confident. Mungkin kan di sini nggak pedean, minder di sini aku lihat. Jadi kalian harus percaya, kalian harus belajar love yourself di sini. Terus juga kalian tuh menarik sebenarnya, cuma kalian nggak pede sih. Jadi kalian kayak disuruh love yourself dulu, kayak something like, mungkin kalau kalian emang ngerasa nggak pede sama badan kalian gitu, kalau emang mungkin ya, aku nggak judge, mungkin ngerasa kalian tuh jelek karena jerawatan, kalian tuh harus sadar kalau misalkan jerawatan itu hormon. Jadi kalian yang harus kalian lakukan tuh apa? Jadi ngerawat dia, kan namanya juga mencintai diri sendiri gitu. Jadi di sini harus ubah mindernya dulu. Terus aku lihat juga di sini kalau kalian sih ketemunya tuh gimana? Aku lihat tuh sama-sama mencari jodoh. Kalian tuh emang langsung ketemu jodoh kayaknya deh. Karena udah lovers, jadi kayak ketemu orangnya langsung. Karena mungkin kalian udah mengubah mindset kalian, jadi kalian udah nge-skip orang yang emang tidak sesuai kriteria kalian dan langsung ketemu gitu ya. Dan kalian tuh kayaknya langsung waktu ketemu tuh langsung punya ngerasa deep connection gitu, komunikasinya oke, kok nyaman. Jadi gitu yang kalian rasakan sih, kalian berdua gitu. Tapi kapannya aku nggak tahu, karena emang ini tergantung dari kalian masing-masing. Kalau kalian mau berubah mungkin cepat, kalau kalian masih denial ya lama gitu sih ya. Terus aku ada 3 oracle ini dari mana ya, dari Rebel. Ini ada love, belakangnya apa ya, where is your sense of humor. Terus di sini you think someone lying, they are. You are the best thing to ever happen to you. Go easy on your ass by your own damn dream. Okay. Terus di sini ada message in the bottle, massage. Ada unfinished symphony, calling in your soulmate. This could be the one. Dan patient. Ini kayaknya konfirmasi sih dari kartu tarot yang tadi. Jadi kalian tuh kayak tadi aku bilang, kalian tuh beberapa dari kalian tuh kayaknya minder. Jadi kayak diingatkan sekali lagi bahwa kalian tuh adalah the best thing yang ada di hidup kalian. Jadi kalian tuh diingatkan bahwa kalian itu ada worth it, kalian itu cocok, kalian itu emang tepat mendapatkan apa yang kalian inginkan.
Kalau emang kalian pengennya ini ya kalian harus pede. Kalau nggak pede ya nggak bakal track kan jadinya gitu. Jadi kalau emang kalian ngerasa nggak nyaman sama orangnya itu jangan dipaksakan. Ini artinya your think someone is lying, jangan dipaksakan, percaya sama hati kalian. Kalau emang kalian nggak nyaman ya udah di skip aja. Terus kalian tuh kayaknya emang kurang pede di sini. Love di sini kan diminta lebih banyak komunikasi, terus juga diminta terbuka. Itu sih love di sini. Dan message in the battle ini intuisi juga sih, lebih ke intuisi juga. Jadi kayak disuruh nunggu, bukan nunggu sih, lebih tepatnya kapan kalian emang ngerasa sudah ngerasa udah mindsetnya udah bagus, orang itu akan datang. Jadi kayak percaya aja sama semesta kalau emang orang itu ada di sini ya gitu. Di sini juga kayak disuruh manifesting, calling in your soulmate. Tadi aku udah bilang manifesting. Terus unfinished symphony, selesaikan masalah masa lalu, masalah mungkin karena mindset, masalah karena cara kalian menolak orang atau gimana. Jadi kayak masa lalu yang emang bikin kalian itu kayak stuck berpikir seperti ini ya gitu. Jadi kalian disuruh kayak have fun dulu, disuruh ubah mindset, disuruh doa, percaya. Orang itu beneran kayak ketika kalian udah ubah mindset kalian tuh beneran dikasih jodoh loh. Kan di sini disebut videoan dan the lovers. Jadi kalau misalkan kalian sekarang didatengin sama orang yang itu aja, yang punya sifat yang sama, itu kalian harus berpikir lagi, kok aku didatengin yang kayak begini terus ya? Ternyata mindset kalian belum kalian ubah. Ada trigger yang belum kalian selesaikan. Ada hal yang dalam masa lalu kalian tuh belum kalian evaluasi. Jadi itu kalau kalian pengen dapat yang beneran jodoh, yang beneran dapat soulmate, lakukan ini. Oke, yang single group 1, thank you so much. Kalau kalian emang pengen lebih detail lagi untuk kalian doang, silahkan langsung chat aku dari di DM bisa, di line bisa, line official, atau WhatsApp. Oke, thank you so much. See you on my next reading. Bye bye. Halo grup 2, ini adalah ramalan kalian. Jadi aku ingetin lagi, ini kita ambil funnya aja. Kalau resonate ya baik, yang bagus, ambil pesan-pesannya. Dan kalau kalian pengen ambil file lain silakan. Jadi ini aku mulai. Ini adalah Rose Quartz, batu cinta. Jadi aku bakal mulai dari tarot dulu ya. Jadi di sini kenapa sih kalian jomblo? Ini ada Five of Pentacles in reverse. Terus juga ada Ten of Pentacles in reverse. The Devil in reverse. Dan apa kalian tah? Terus ciri-ciri jodohnya kalian. Hierophant, the Fool, Page of Swords. YOLO sekali. Terus kapan sih kalian ketemunya? Eight of Wands, Nine of Wands, dan ada Knight of Swords. Nanti ini oracle-nya nantian ya. Oke, buat grup 2, kalian kayaknya sih ini fear of commitment sih mostly ya. Kayaknya kalian ini ditanya loh. Jadi sebenarnya kalian tuh pengen pasangan kayak gimana? Kalian tuh pengen punya pasangan gak sebenarnya? Atau cuman main-main aja? Atau cuman main buat have fun? Kalian tuh ditanya sama kartunya gitu loh. Di sini kenapa kalian jomblo gitu. Aku lihat beberapa dari kalian di sini takut sama kehidupan jomblo, takut kehidupan single,
takut diomongin kenapa kalian single, takut pokoknya kayak kalau nggak punya pasangan tuh hal yang menakutkan bagi kalian. Di sini aku lihat beberapa dari kalian ya gitu, ada yang merasa nggak bisa sama kalau nggak punya cewek atau cowok, ada yang kayak emang tadi aku udah bilang fear commitment, cuma nyari friends with benefit juga ada gitu. Jadi di sini kamu dibilang kayak kamu tuh jatuh di siklus yang sama terus. Kalau kamu mencari yang komitmen tapi kamunya enggak kamunya tuh enggak belajar, kamunya tuh enggak apa sih namanya tuh, kamu tuh enggak evaluasi, iya kamu terus siklusnya kayak gitu terus. Kenapa kok aku dapatnya cowok yang cuman ghosting, kenapa sih aku dapatnya ceweknya cuman cari pelarian, jadi pelarian aja, something like that gitu. Jadi sebenarnya adalah masalahnya yang kalian harus tahu tuh adalah apa yang kalian mau dari seorang pasangan, dari pasangan kalian. It's okay kalau kalian nggak pengen komitmen saat ini, it's okay, aku nggak ada masalah. Misalkan kalau kalian emang mencari yang mungkin yang tidak komitmen, something like tidak menikah, yang tidak pengen menikah, atau cuman something like kayak cuman ya sekedar tinggal bareng, aku tuh nggak judging itu ya. Kalian memang harus tahu yang kalian cari itu dari pasangan tuh kayak gimana. Kalau emang kalian pengen yang tidak komitmen, yang emang pengen cuman tinggal bareng aja, ya cari yang seperti itu. Bukan kalian main-main kayak coba ini ya udah kita coba aja, kita jalanin aja. Susah, lama-lama kalian yang capek sendiri sih. Jadi kalian ngerasa kayak aduh gue jomblo lagi, aduh single lagi. Kayak kalian tuh karena takut sama cap single itu, kalian kayak terburu-buru terus tanpa kalian menyadari kesalahan hubungan kalian dulu tuh apa gitu ya. Jadi tahu dulu lah maunya kalian dari pasangan tuh apa di sini ya, biar nggak jatuh di lubang yang sama terus. Terus kalau dari ciri-ciri jodoh dari fisik ya, orang ini menarik sih, aku lihat dari harapan di sini orangnya menarik. Terus ada the fall, terus juga dia tuh friendly, suka tantangan, suka kebebasan, dan dia tuh orangnya banyak potensinya sih dari fisik ya. Jadi kelihatan banget, pokoknya orangnya tuh menarik perhatian banget sih ya. Itu kenapa aku bilang sifat ya tadi. Jadi intinya tuh dia tuh anaknya tuh kalau dari fisik tuh menarik banget, menarik perhatian banget. Terus mungkin badannya itu ya something like orang-orang suka ya, orang-orang secara umum suka, jadi kamu tuh tertarik banget sama dia. Apa lagi ya, auranya tuh beneran bagus sih aku lihat. Auranya tuh orang tuh tertarik gitu karena menarik orangnya. Kalau dari sifat dia friendly, terus suka tantangan, anaknya suka kebebasan, banyak potensinya, menarik gitu. Anaknya juga walaupun begitu anaknya tuh mudah memaafkan sih, dan agamanya lumayan kuat di sini aku lihat. Terus anaknya suka bercanda, jahil, tapi dia itu benar-benar menjunjung kejujuran ya gitu. Terus apa ya lagi ya anaknya jahil ya udah itu aja sih sifat. Kalau dari pekerjaan kemungkinan besar sih anaknya komunikasi. Ini kulihat anak komunikasi, pokoknya berhubungan sama sosial media, telekomunikasi, teknologi gitu. Itu pengajar juga bisa gitu. Kayaknya emang tipe-tipe yang kerja di startup sih gitu. Terus kalian ketemunya sebenarnya aku lihat bisa cepat, bisa jadi dalam waktu 8-9 bulan, setahun lagi, tergantung kamunya udah tahu apa yang kamu pengen dari pasangan. Mungkin yang ketemu pas traveling atau ketemu pas kerja. Jadi pas traveling mungkin kamu ada masalah, pas jalan-jalan mungkin ban mau pecah, dianya yang ngebantuin. Wow, itu kayak film ya, tapi maybe terjadi. Terus kayak dia orang baru yang emang
taruh di tim yang emang pemecah masalah, bisa jadi gitu loh. Tapi dia tuh, kamu tuh senang dia tuh datang dalam hidupmu. Anaknya soalnya beneran kayak apa sih, pemecah masalah gitu, icebreaker juga, fun. Jadi kamu langsung tertarik sama dia, dan mungkin kamu yang flirting duluan sama dia, bisa jadi di sini. Tapi nggak apa-apa, cuman kamu harus tahu dulu apa yang kamu pengenin dari seorang pasangan kamu ya. Grup 2. Terus kita bakal masuk ke Oracle. Di sini dari Rebel ada you look like a shit show. Oh ya, lupa, you're a hot mess, fucking yourself up. You need a hug, sorry, squeeze. You are going through some tough. Everyone has their turn. Welcome to yours. Gather your terror as and up and handle it. Okay. Not for you dari Wisdom. Yin. Terus dari Romance ada stay optimistic about your love life. Forgiving and learning. Retreat. Jadi kayak tadi aku bilang, kalian tuh diminta buat step back buat nanya sama diri kalian sendiri. Di sini retreat, bahwa apa sih yang kalian mau dari pasangan kalian gitu. Mungkin kalian akan menjalani perjalanan di fase dimana kalian susah banget, kayak kalian tuh nggak tahu maunya apa, terus dan susah banget mengelak dari kebiasaan kalian yang lama. Mungkin kalian langsung cari jodoh, cari orang yang biar kalian gak single aja. Jadi kayak kalian susah buat melepas ritme itu gitu. Kalian emang kayak tipe-tipe orang yang gak bisa lepas banyakan dari kalian ya, gak bisa sendiri sih. Jadi kalian tuh harus tahu gimana sendiri itu dulu, gimana sih caranya buat membahagiakan diri sendiri. Itu kalian harus tahu di sini gitu. Karena di sini kalian kalau nggak sendirian kayak a shit show gitu. Jadi kayak kalian harus tahu gimana cara membahagiakan diri kalian tanpa pasangan dulu. Walaupun memang aku bilang pasangan itu kan melengkapi kalian, tapi kalian harus tahu tanpa pasangan kalian bisa membahagiakan diri kalian dengan cara apa sih gitu. Di sini ada forgiving and learning. Jadi kalian emang diminta buat belajar dan memaafkan kesalahan-kesalahan kalian di masa lalu dulu ya. Kalian juga harus belajar bahwa nggak semua yang kalian lakukan yang makanya terus belajar sih, kayak apa sih namanya, yang dulu-dulu itu nggak tepat buat kalian. Kenapa kalian ulang terus gitu loh ya di sini. Jadi di sini buat diminta buat itu mau tahu apa sih dari pasangan itu, dan kamu harus selalu optimis sama percintaan kalian. Orang yang kalian pengen itu pasti ada, asal kalian tahu apa yang kalian orang seperti apa yang kalian pengen dari pasangan. Bener, asal kalian tahu apa yang kalian inginkan dari pasangan. Bener. Jadi itu grup 2. Ini kayak kalau grup 1 disuruh apa tadi aku lupa, disuruh kayak menyelesaikan mengubah mindset. Kalau kalian disuruh kalian tuh maunya apa sih gitu ya, grup 2. Oke, thank you so much kalau udah dengerin. Ambil resonate-nya aja. Kalau mau lebih lebih detail kan bisa langsung chat aku personal biar bisa buat ngasih tahu apa sih sebenarnya yang bikin kalian bisa jomblo. Oke? Thank you so much. See you on my next video. Bye bye. Hai grup 3, ini adalah bacaan buat kalian. Jadi aku ingetin lagi, ini adalah fun reading. Jadi ambil resonate-nya aja, ambil fun-nya aja, ambil pesan-pesannya aja. Kalau kalian pengen detail buat diri kalian sendiri, kalian bisa langsung chat personal aku di DM di line official dan di WhatsApp. Oke? Jadi kita mulai dulu. Aku mulai dari tarot ya. Jadi di sini ada Page of Wands. Ini kenapa kamu single ya? Ada Four of Swords, The Sun. Terus ciri-ciri jodohnya kamu tuh kayak gimana sih? Ciri-ciri jodoh soulmate lah ya.
Seven of Wands in the reverse, terus ada Seven of Swords, terus ada di Hermit in the reverse. Terus kapan kan ketemunya itu ada Ace of Cups, ada Queen of Wands, terus juga ada Ace of Pentacles. Ada ya kalian ini takut kelamaan single, tapi takut juga sama komitmen. Mau lu gimana sebenarnya? Jadi kayak takut dapet pasangan yang salah. Lu takut single tapi kagak maju, tapi takut salah milih pasangan. Ya lu nggak mau milih gimana mau dapet lah. Jadi gitu ya, jadi kayak dilemanya grup 3 itu seperti itu. Aku lihat di sini. Terus aku takut, jadi aku lihatnya sih kalau yang takut sama ya salah pasangan ya, kalian tuh takut takut salah pada terperangkap di sebuah hubungan yang mungkin kalian pernah trauma. Jadi kalian nggak pengen dapat hubungan seperti itu lagi, tapi ya itu yang bikin kalian itu kayak stuck, gak bisa buat mencoba membuka diri kalian. Buat yang takut single tuh mostly kayak terjebak juga sih. Dia yang takut single tuh terjebak sama mungkin hubungan toksik. Terus yang jadi intinya tuh kalian tuh takut terjebak dalam hubungan yang salah. Iya benar kayak gitu. Gitu. Jadi buat yang ini kan single ya, aku lupa loh. Jadi kalau kalian emang takut sama hubungan yang salah, kalian atau kalian yang emang takut kelamaan single, di sini tuh malah disuruh kalian itu buat enjoy your love, your single moment, single life dulu, biar kalian tuh tahu gimana caranya membahagiakan diri kalian di sini gitu. Jadi ketika kalian membahagiakan diri kalian sendiri, otomatis orang-orang tuh terseleksi gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian udah, aku udah bisa membahagiakan diriku seperti ini, sampai misalkan kalau udah pakai skala ya, aku udah bisa membahagiakan diriku di skala 8, terus tiba-tiba orang skala 7 datang, jadi kalian kayak gitu, kayak kalian tuh nggak akan melowerkan tidak akan menurunkan standar kalian karena hanya untuk seorang cowok yang takut single ya. Jadi kayak ya standarku 8, kenapa aku harus mau cowok yang standarnya 6 gitu ya, kalau harshnya aku ngomong. Jadi pasti kalian akan mencari cowok yang punya level kebahagiaan yang 8-10. Kan ngerti kan maksudku gitu. Jadi kalian ya, aku lihat sih sebenarnya ya, mostly beberapa dari kalian itu soon sih ketemu sama orangnya, sama jodoh kalian di sini yang fun, flirting, passionate. Cuman emang dari awal tuh kalian udah punya standar sendiri, dan kalian tuh nggak jelas-jelasan lagi lah, nggak ada kecemburuan lagi. Jadi kalian emang udah tahu apa yang kalian mau. Jadi cowok itu juga sesuai sama standar kalian. Jadi beneran kayak klop gitu. Jadi kalau kalian emang buat yang single di grup 3 ini, jangan takut single dulu, have fun dulu sama diri kalian, cari tahu apa yang kalian senangi, menyenangi diri kalian sendiri. Yang takut kelamaan jomblo, yang takut salah memilih pasangan, juga senangin diri kalian sendiri. Kalau kalian emang punya punya level kebahagiaannya sendiri, kalian akan menarik orang-orang yang sama seperti kalian. Oke, grup 3, akhirnya aku bisa ngomong apa yang aku maksud. God. Sorry ya grup 3. Oke, ini ciri-ciri buat jodoh grup 3. Di sini aku lihat kalau dari fisik ya, tinggi, bisa jadi tinggi banget. Tapi bisa jadi kurus, tapi proporsional juga aku lihat, proporsional yang agak something like
nggak begitu berotot tapi adalah gitu loh. Terus kulitnya itu fair dan atau sawo matang juga bisa, kuning langsat bisa, rambutnya hitam banget atau hitam kecoklatan itu ke hitam kemerahan bisa. Terus matanya ini nggak tahu sih, mungkin ada yang dekat sama bule ya, warnanya tuh biru, bisa jadi ya, namanya juga ini kan kolektif ya energinya, jadi kita nggak tahu siapa yang baca, jadi anggap aja itu secara umum ya ini. Terus aku lihat sifatnya itu cerdik, terus hati-hati, perencanaan, pokoknya dia tuh anaknya planning banget, terus dia waspada dan susah percaya sama orang. Ya ini adalah file yang kupilih juga, jadi kayak ya ini adalah diriku sih jadi kayak cerminan ya gitu. Terus aku lihat juga orangnya tuh nggak sabaran sih nggak sabar tapi nggak sabaran gitu, gampang bikin orang salah paham sama dia. Jadi kayak dia maksudnya apa, orang lain tuh menangkapnya apa, karena dia tuh agak cepet kali ngomongnya, cepet ngomong dia gitu. Tapi dia beneran planningnya keras banget, planningnya beneran harus terencana banget, karena dia takut mengambil keputusan yang salah di sini aku lihat gitu. Terus juga tapi dia bisa menahan egonya dia, dan berpikir logis anaknya gitu. Terus kalau dari pekerjaan bisa jadi pengajar, entah itu dosen atau guru, atau pokoknya mungkin dia di bagian SDM, di bagian perekrutan bisa jadi. Pokoknya dia tuh basicnya tuh kayak ngajar gitu loh di sini. Terus kemungkinan bisa juga penulis, dia bisa jadi kerja di sebuah manajemen, jadi kayak aku udah bilang tadi, manajemen SDM atau manajemen intinya kayak memanage something gitu. Terus bisa jadi dia bekerja di transport gitu, mungkin dia manage transportasi bisa jadi. Terus army bisa jadi bisa jadi TNI bisa jadi, terus juga bisa polisi juga, army lah, spy, mata-mata, wow, secret service bisa juga. Terus tapi juga bisa dia telekomunikasi, gadget, internet, itu tuh beneran sih kelihatan gadget, internet. Terus telekomunikasi udah aku bilang ya. Shipping, kemungkinan dia mungkin punya perusahaan pengiriman jasa kurir bisa, atau dia mengembangkan software, itu juga bisa ya pekerjaannya dia. Terus kalian kapan sih ketemunya? Nah ini untuk grup 3 nih soon sih kelihatan, setahun sih ini kayaknya ya. Tapi kamu jangan nunggu aja sih, jadi kamu diminta buat kamu juga harus mencari dia gitu. Kamu nggak boleh nunggu di rumah gitu. Kalau kamu mau di rumah, kamu main Bumble gitu, misalkan main Tinder gitu, atau enggak minta kenalan sama temen lah gitu, minta dikenalin sama temen dulu lah secara online gitu. Tapi kalau misalkan kamu cuma nunggu di rumah, main di Twitter, pakai second account, ya nggak bakal ketemu sih. Ketemu sih tapi ya we don't know gitu. Pokoknya kalau misalkan emang kalian menemukan target yang menarik itu di media sosial, kalau misalkan kalian di rumah ya udah coba aja di reply, coba aja diajak kenalan, siapa tahu kecantol sis ya gitu. Kalian kayaknya sekarang ya, kalian berdua nih kayaknya sama-sama jomblo, aku lihat sama-sama jomblo saat ini. Terus juga memang ingin mencari asmara, mencari pasangan yang tepat, mencari orang-orang yang tepat gitu. Dan aku lihat kemungkinan besar ada yang ketemu di pekerjaan. Waktu ketemunya itu kalian kayak langsung connect gitu, langsung punya chemistry yang bagus gitu. Tapi aku juga bisa lihat, tapi ada juga yang orang masa lalunya, jadi kayak mungkin teman SD kalian, mungkin itu teman kuliah kalian. Jadi kalian tuh kayak waktu ketemu, kamu kuliah di sini ya dulu ya, gini kamu SD-nya di sini ya. Jadi kalian tuh kayak kayak bernostalgia waktu ketemu, jadi kayak ngobrolin yang hal-hal yang
lama-lama terus berpikir orang ini asyik juga ya, itu bisa jadi gitu. Tapi emang dari awal tuh kalian tuh ngobrolnya udah asik banget ya, kayak orang tuh cuma numpang lewat bagi kalian, kayak dia milik berdua lah kalau kalian ngobrol itu. Oke, di sini aku bakal lanjut langsung ke oracle. Ada 3 oracle aku pakai. Di sini aku duluan pakai rebel ya, rebel card. Jadi ini is going down with your job. Evaluasi, change your perspective and or fucking quit. Get some F sleep. You are being an ass because you are fucking tired. Face the pillow now. You're giving away your power. Langsung dari wisdom ada tribe, mending. Dari romance ada trust, frog, love yourself first. Tadi aku udah bilang, kalian tuh diminta buat menikmati kesendirian kalian dulu di sini, menikmati apa sih yang kalian tuh diminta buat menikmati dan membahagiakan diri kalian sih di sini kayaknya. Di sini disuruh ya gitu. Kalian juga diminta buat evaluasi gitu. Terus kalian juga diminta kayak ya udahlah jangan overthinkingin itu, mending tidur aja, mending kalian fokus buat fokus buat memperbaiki diri di sini, fokus buat membahagiakan diri sendiri di sini. Jangan terlalu overthinking, jangan terlalu memikirin kok orang itu udah punya pacar, orang itu sudah menikah, orang itu sudah punya anak, bahkan temanku sudah beranak 3 di umur yang sama dengan aku. Oh my god. Apakah aku merasa tertinggal? Enggak sih. Jadi kayak yaudah, it's okay bagiku karena tangga kehidupan orang tuh berbeda-beda, jadi jangan diperbandingkan hidup kalian ya di sini gitu. Mending, memperbaiki, jadi kayak emang harus ada yang dievaluasi dan diperbaiki di sini. Nanti kalian bakal ketemu sama orang yang tepat sih tribe, jadi kayak emang yang cocok banget gitu. Percaya deh, orang itu pasti ada gitu. Dan emang tadi aku udah bilang kalian tuh kayaknya waktu ketemu tuh bakal flirting, bakal enak banget ngomongnya, kayak asik banget berdua kayak gitu. Jadi buat grup 3, sekarang kalian bahagiakan diri kalian sendiri dulu. Tahu seberapa sih level kalian, biar kalian bisa menarik orang yang level yang sama. Begitu grup 3. Semoga resonate. Thank you so much. Kalau pengen secara pribadi langsung chat aku ya. Oke, see you on my next video. Bye bye. Aduh, grup 3.